saya sebagai Menteri Keuangan atau sebagai Presiden tadi, hentikan dulu riba. Karena dengan begitu kita menghentikan sistem eksploitasi, sistem perbudakan yang kita sebut dalam video kita sebelumnya, ultra modern slavery system. Maksudnya, kalau kita paham bahwa mengurus negara seperti itu, kenapa jebakan-jebakan itu ya? Makanya kan pertanyaan saya misalnya, apakah pembangunan IKN itu sebetulnya debt trap sudah berjalan? Kayak gitu kan? Karena kita utang, kita punya membuka diri dalam untuk di debt trap, istilah saya. Membuka diri di debt trap. Atau memang itu sudah kita nggak tahu kan? Secara keseluruhan detailnya kayak gitu kan? Kita bisa menganalisa, bisa mendapatkan informasi, tapi detailnya kita tidak berada di dalam posisi pengambil keputusan yang ada di istana maupun yang ada di Senayan. Nah, tapi kita bisa melihat bahwa itu debt trap sudah masuk, kayak gitu kan? Berarti kepentingan pembangunan yang dikoneksikan, dihubungkan dengan kepentingan obor misalnya kan, itu kan terjadi. Bahkan kalau kita bicara kepentingan geologis, geostrategis, geo yang lain di dalam konteks ini, itu semua masuk. Nah, balik lagi, tapi kenapa kok masih kurang aja duitnya? Sampai harus mengambil uang rakyat. Karena dikorup. Tapi dikorupnya berapa persen gitu loh. Kalau dulu World Bank mengatakan 30% kayak gitu. Ini Asabri, kasus Asabri. Ada hitung-hitungan itu, Snul. Berapa persen? Incremental capital output ratio. Jadi seberapa banyak kapital yang diturunkan, lalu dia menghasilkan output berapa, dibikin rasionya. Nah, kalau ternyata rasionya tidak menunjukkan, kalau ternyata outputnya tidak menaik seperti meningkatnya kapital, maka yang terjadi kebocoran. Ibarat Anda masukin air ke ember, gitu ya. Di embernya, itu bocornya tidak pernah diatasi, bahkan diperbesar. Jadi seberapapun masuknya air di situ, dia tidak akan pernah memenuhi kebutuhan si ember, karena bocornya makin gede. Gitu, itu incremental capital output ratio. Jadi sebetulnya siapa yang kemudian mendapatkan bocoran? Bahasa lainnya tadi, gitu ya, crowding out effect. Iya, itu tadi. Salah satunya. Salah satu. Tetapi juga muncul ketika kasus misalnya korupsi secara real. Misalnya korupsi kemarin di Kementerian Perikanan, gitu kan, Kelautan dan Perikanan. Atau korupsi di Bansos misalnya. Bansos. Gitu ya. Itu yang gampang APBN. Kalau perikanan ini macam-macam nih. Atau korupsi di BUMN. BUMN yang mendapatkan BUMN aja. Gampang tuh. Gampang dia lihat di situ. Atau korupsi yang di mana pemerintah daerah ditangkap. Bekasi, kayak gimana coba? Udah berapa kali bupatinya diganti itu Bekasi itu? Berkali-kali. Lalu juga Pasir Penajam bupatinya yang akan jadi IKN itu kan ketangkap juga. Sengaja tuh enggak sih itu? Saya tidak tahu, tapi saya ingin mengatakan sama Anda. Tapi kan gini loh, maksudnya bupati itu kan kroco dalam konteks level pemerintahan struktur. Sorry ya, maaf, nggak boleh kita menggunakan terminologi itu. Artinya pada level yang paling bawah, ya kan, local government. Tapi kan kalau kita bicara APBN, bicara anggaran, itu kan pasti yang paling banyak di pemerintahan pusat di dalam konteks itu. Kemudian diturunkan provinsi, kabupaten, kota kalau kita ngomongin APBN dengan DAU, DAK dan sebagainya. Nah, tapi kan yang memang banyak kena ini kalau korupsi ya, itu pada level bupati, wali kota. Kalau menurut saya kan ya belum sebesar kalau kita bicara tentang Asabri, bicara tentang kondensat, bicara tentang korupsi Jiwasraya, terus BPJS Ketenagakerjaan dan semuanya. Di mana? Siapa sebetulnya aktor yang di mana? Atau salah hitung? Atau sebetulnya seperti apa? Nah, ini KPK kemana? Nah, KPK pernah menyatakan juga sesungguhnya dalam struktur pemerintahan bukan hanya pada level bupati, mereka juga kesulitan atau tepatnya ketidakmampuan
menangani berbagai kasus pada dana-dana desa. Itu pernah muncul jadi berita gitu. Artinya kalau dana desa 1 miliar, kalau ada 520, ada 74.000, kira-kira berapa triliun ini? Ya karena gitu. Enggak, maksudnya dibandingkan yang ini ada ratusan triliun gitu loh. Iya. Itu dana desa bagi saya kalau masih 74.000 ditambah dengan miliar, jadi 74.000 miliar kan? Ya kan berarti 74 triliun. Kan nolnya 74 triliun. 74 triliun. Sementara yang ini ratusan triliun. Ya itu tadi crowding out effect juga terjadi kebocoran pada proyek kan gitu. Jadi kita lihat ada dua problematik, sistem yang melegalkan crowding out effect sehingga surplus dalam negeri keluar, dan kemudian perlawanan terhadap sistem ilegal sistemnya, illegal crowding out effect-nya gitu. Jadi ada legal crowding out effect, saya ulang. Jadi ada legal crowding out effect karena memang diperjanjikan. Tadi ada juga illegal crowding out effect yang karena korupsi. Kalau melihatnya begitu gitu ya. Legal dan ilegal. Ilegal ya. Nah, ketika kita lihat misalnya pada desa yang cuma 74 triliun. Dari 74 triliun pastilah tidak efektif itu besar. Nah, Anda bilang kecil dibanding 868 triliun, misalnya gitu ya, dibanding 868,02 triliun sebagai gambaran crowding out effect. Dan ini kalau yang dana desa 74 triliun itu kan tersebar di 74 ribuan. Gitu loh, 74 ribuan kepala desa. Ya kan? Dan kelurahan di seluruh Indonesia. Lah kalau yang tadi saya bilang 35 triliun, satu orang, satu pengusaha, kayak gitu kan. Nah ini juga mestinya dihitung, jangan kemudian dana desa terus ini, walaupun saya dari sejak awal mana ada yang namanya Pak Lurah, Kepala Desa harus membuat laporan serinci laporan yang diberikan kepada BPK. Nggak bisa lah. Pasti kan nggak bisa. Ini sebetulnya alat juga pada waktu election. You would like to go to jail atau nah, itu kan alat sandera di dalam konteks kepolitikan di kita. Disitulah gambaran betapa pentingnya melakukan pemberdayaan secara struktural. Dari mulai level desa sampai dengan level presiden bahkan. Pemberdayaan saya bilang. Kenapa? Karena kita pernah bahas dari problematik korupsi nilai, korupsi konstitusi, korupsi kebijakan, sampai dengan korupsi keuangan, gitu loh. Kan pernah kita bahas tuh. Ada korupsi konstitusi, ada korupsi nilai, ada korupsi kebijakan, ada korupsi keuangan, ada korupsi tindakan, gitu kan. Pernah kita bahas di situ. Artinya sesungguhnya problematik dari dibalik yang namanya kasus BPJS ketenagakerjaan dengan JHT, sesungguhnya ada problematik yang tidak terselesaikan. Jadi kalaupun kemudian value, constitution, hukumnya, kebijakannya, tindakannya, gitu, nggak selesai semuanya. Jadi itu yang saya sebut sebagai ini JHT cuma a part of vicious circle dari kebijakan-kebijakan pembangunan yang tidak punya keberpihakan jadinya. Ulang. JHT yang ditunda bukan cuma sekedar problematik pada mismatch, ketidakcocokan pada kewajiban. Bukan cuma sekedar problematik bagaimana uang rakyat dipakai. Bukan cuma sekedar problematik dari tidak lakunya surat utang. Tapi di sini adalah lingkaran setan dari sebuah kebijakan yang tidak mengatasi akar persoalan. Dia cuma mencerminkan itu di a part of vicious circle problem. Gitu loh. Jadi semua bagian dari sebuah problematik lingkaran setan tentang kesalahan-kesalahan kebijakan yang berujung pada apa yang kita sebut sebagai negara gagal. Itu yang disebut strategic interest-nya itu enggak jalan. Ya jadi sebetulnya balik lagi, kalau cuma sekedar korup keuangan, mungkin nggak sebesar itu ya orang kayak korup keuangan. Tapi kalau sudah korupnya itu ditambah nilai, kemudian mengkorupsi konstitusi, kebijakan. Nah itu yang kemudian menyebabkan yaitu failed state, negara gagal. Dan dari situ sesungguhnya yang saya sebut tadi, ketika good corporate governance tidak ada, ketika price stability tidak terjadi, ketika public goods dan public services digeser semuanya menjadi commercial goods atau commercial services, maka ketidakadilan itu bukan tertutup lukanya, dia makin membesar dan makin mendalam sehingga saya menyebutnya sebagai kronikal. Ketidakadilan yang kronis. Iya.
Jadi luka ketidakadilan yang kronis. Ini sesungguhnya JHT 56 yang ditunda itu cuma gambaran ini ada problematik itu. JHT itu cuma kecil di atas, tapi yang tadi macam-macam yang kita sebutkan di awal ya. Itu juga baru kecil, kita tidak tahu lagi nih dari mana. Ya, jadi ada dana BPJS, dana masa tua, namanya JHT, dana Taspen, kemudian dana haji, dana COVID, asuransi, yang lain-lain kayak asuransi dan bank-bank yang kemudian apalagi yang pertama dulu apa namanya? PCR, Ibra, BLBI. Tambah lagi dengan bagaimana Anda mengambil keuntungan dari PCR, dari swab. Keuntungan PCR, kemudian itu juga policy kan, ada policy-nya. Kebijakan. Anda harus pakai PCR naik kereta misalnya kan. Itu kan semua tuh diambil gitu. Dan pada saat di Amerika, di Inggris, di tempat kayaknya Jepang juga udah endgame. Kita masih belum jelas, katanya malahan oh iya nanti akan naik karena mau lebaran. Jadi hati-hatilah, karena Allah itu tahu semuanya yang kayak gitu-gitu. Niatnya ya di dalamnya itu kan tahu kayak gitu. Kenapa mesti harus ini? Kalau memang tidak mampu, ayo duduk bersama, ajak itu rakyat-rakyat yang pinter untuk memikirkan bagaimana cara keluarnya. Jadi kalau memang punya niat baik. Good governance tadi. Iya, good governance gitu ya. Itu makanya ada tesis lama sebenarnya Husnul. Tesis lamanya adalah gini. Korupsi itu adalah gitu ya. Itu grease bagi pertumbuhan ekonomi. Oke, jadi corruption esa gitu ya. Grease for the economic growth. Grease by shaitan atau itu saya pernah tepuk tangan karena setannya pasti tepuk tangan. Kayak gitu ya. Apalagi kemudian tadi ternyata memang Anda sudah masuk ke dalam sistem riba, hutang berhutang di dalam defisit anggaran mengatasi itu. Anda lakukan lagi dengan cara memanipulasi JHT gitu ya. Iya, manipulasi persoalannya. Dan seterusnya Anda juga terapkan lagi dengan posisi dana-dana yang lain termasuk dana BPKH. Lalu pikirannya kan menjadi begini. Sesungguhnya apa sih yang sedang kita lakukan dengan sumpah jabatan kita gitu? Balik-balik ke ujung gitu ya. Apa sih sesungguhnya yang sedang kita lakukan dengan sumpah jabatan demi kita? Allah. Iya. Satu. Yang kedua, pertanyaan berikutnya, kenapa sih tiba-tiba muncul kok berani-beraninya bilang saya bersedia calonkan 3 periode gitu. Ada lagi? Itu nanti berikutnya. Kita masih lanjutkan ini dulu. Jadi so what? Oke. Kalau kan kita harus dong dikasih paling tidak ilmu, insya Allah nanti barokah ilmunya nih Bang, gitu ya. Jadi so what can I do, what can we do di dalam konteks ini? Sebetulnya kalau menyimak dengan teliti tadi apa yang disampaikan oleh Bang Nursi, sebetulnya oh iya ya kenapa saya nggak gitu, itu sebetulnya sudah ada jawaban-jawaban. Kalau dia pandai kayak gitu ya, cerdas di dalam menangkap dan memang memiliki niat baik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bukan untuk menghancurkan negara Republik Indonesia. Kan ini kan persoalannya, kan kita tidak tahu siapa yang jadi pengkhianat, siapa yang jadi ini di dalam konteks bangunan negara Republik Indonesia. Wallahu alam kan di situ. Nah, what can I do? What can we do di dalam konteks ini? If you are Minister for Finance kayak gitu, if you are Presiden, if you are member of parliament, you were member of parliament dulu, memang anggota DPR kayak gitu ya. Itu gimana nih Bang? Yang pertama saya pahami dulu bahwa kekuasaan itu adalah amanah. Satu. Yang kedua, kekuasaan itu harus dijalankan dengan benar. Jadi yang pertama, kekuasaan itu amanah. Berarti dijalankan dengan benar. Kata kunci kekuasaan itu amanah dijalankan dengan benar adalah kejujuran. Balik lagi ke sana kan, ya? Jadi kekuasaan harus dijalankan jujur dengan kejujuran gitu. Yang jadi ketiga, di situ nanti ada transparansi, akuntabilitas. Betul sekali. Nah, yang ketiga, kekuasaan harus dijalankan dengan cerdas. Cerdas dia lemah lembut di satu sisi, tapi di sisi lain juga tegas gitu ya. Jadi ada sayang di situ. Ya kayak Allah gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Maha Rahman. Tapi pada saat yang sama, azabku demikian pedihnya. Itu kan artinya demikian lemah lembutnya, latif gitu. Latif. Tapi berikutnya saat yang sama, dia juga punya
pemberi azab, yang pemberi siksa yang amat pedih gitu. Jadi artinya ada ketegasan, tapi bukan ketegasan kepada musuh, bukan ketegasan pada musuh, ketegasan pada siapapun, karena harus tegaknya peraturan, peraturan secara adil. Jadi di balik ada adil, ya, jadi di balik kata kompetensi, di balik kata tegas dengan lemah lembut, tegas yang lemah lembut yang tegas, itu ujungnya adalah soal keadilan. Jadi amanah tadi benar dengan basis kejujuran, mau kemudian dicapai keadilan. Nah, yang paling penting Husnul di sini. Harus penting di sini. Dijunjung tinggi yang namanya sumpahnya, karena public domain yang menjadi tujuannya, terpenuhnya kepentingan publik yang jadi tujuannya. Yang disebut dengan publik bukan masyarakat segelintir, bukan masyarakat yang jauh lebih besar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sila kelima. Itu di situ. Jadi ketemu tuh butir ketiga dan butir keempat. Bahwa yang dia jalankan adalah bukan cuma sekedar tegas tapi lembut tapi tegas, tapi dalam rangka juga mencapai tadi rasa keadilan masyarakat. Nah, kalau kekuasaannya basisnya seperti itu, maka kekuasaan itu seharusnya memberikan keyakinan kepada masyarakat luas bahwa perjalanan bangsa ini benar. Sekarang saya tanya sama Husnul, timbul nggak keyakinan masyarakat bahwa perjalanan ke bangsa ini benar? Enggak ada. Apa indikatornya? Low trust society. Apa indikatornya? Low trust negara. Konvoi supir truk dengan menggunakan spanduk Indonesia ruwet. Kata-kata ruwet dari siapa? If you understand this is ruwet, jangan berani-berani mengambil amanah itu. Jadi itu harus ditanyakan juga. Nah, ini apa yang terjadi dengan Kanada? Jadi ngomongin super truck kayaknya kasihan juga ini si Trudeau ini ya. Kalau Trudeau disebutnya sebagai kaki tangan plus swab. Terbuka sudah. Trudeau disebut sebagai bukti betapa pentingnya, betapa hebatnya plus swab gitu ya. Melakukan penetrasi terhadap kabinetnya Justin Trudeau dan Argentina. Kalau mau dicerita ke situ. Nanti punya hubungan nih Husnul. Betapa negara-negara maju sudah menghentikan soal vaksin. Ya, jadi saya bilang. Karena tergusuran vaksin ini sudah banyak. Tapi jangan situ deh. Kita balik lagi. Kita isu itu. Kita balik lagi. Walaupun saya bisa ngurai panjang karena tapi kan tema kita lebih ke arah bagaimana negara mengambil dana rakyat kayak gitu ya. Itu tapi kalau kita bicara COVID, menurut saya bicara dana yang waktu itu dijanjikan untuk penyelesaian masalah COVID. Ternyata tidak selesai juga. Nah, nggak selesai juga. Dan siapa yang memanfaatkan? Karena banyak rumah sakit juga itu ngeluh. Malahan saya kalau ketemu bukan ketemu ya, WA chatting saya dengan beberapa direktur rumah sakit, itu mengatakan susah. Narasinya sederhana Husnul. Gimana? Cina melakukan mengatasi COVID dengan traditional Chinese medicine, gitu ya. Jadi bagaimana pengobatan tradisional diutamakan, sehingga mereka tidak menggunakan, mereka datangin Pfizer, tapi tidak dalam rangka itu juga. Mereka datangin juga Moderna, tapi mereka karena 1,4 miliar ya. Apalah artinya ecek-ecek mengimpor sedikit gitu. Tapi kan mereka mengoptimalkan, ini pernyataan Xi Jinping langsung di Wuhan, di laboratorium. Kalau ini nyinggir sedikit, bahwa dia akan mereka mengoptimalkan TCM, traditional Chinese medicine. Ya, mereka udah 5.000 tahun. Saya pindahin ke Indonesia. Indonesia minimal ada 2. Ada vaksin merah putih, ada vaksin Nusantara. Kenapa Anda masih tetap bicara soal vaksin dari luar? Dengan argumentasi tetap emergency use. Padahal kalau dengan istilah emergency use, Anda bisa menolak mendatangkan itu dari luar. Anda cukup menggunakan dari dalam. Apa poinnya? Dagang. Lagi import kan? Dan karena yang tadi urusannya di situ ada nilai, korupsi nilai. Korupsi karena apa? Karena akhirnya pejabat itu mestinya nggak boleh dagang, ya kan? Tapi ternyata juga dengar-dengarnya bacaan kita itu kan terlibat. Makanya sekarang kok kita masih PCR? Jangan-jangan PCR yang sudah dibeli itu belum habis ya? Kan pernah ada protes gabungan perusahaan farmasi. Ini obat-obat yang tersedia masih belum terpakai nih. Kalau dihentikan jadi kayak gimana? Kami rugi besar. Makanya dan hati-hati anak-anak kita itu kan banyak kan ini anak-anak SD yang ini. Nah, dipaksa tapi nggak ditemani oleh ibunya. Kan kita nggak tahu. Yang tahu anak itu kan ibunya. Apakah pernah misalnya sakit apa itu yang namanya kejang atau yang kayak gitu kan, kita kan nggak tahu, dipaksa aja disontek nah yang kayak gitu-gitu juga
Ingat, balik lagi itu tadi leadership itu tadi jujur enggak, bener enggak, amanah enggak, betul sekali. Ya kan? Dalam konteks itu menjunjung tinggi sumpahnya enggak, membaca konstitusi tidak, gitu. Munafik apa enggak? Ya itulah soalnya pakai Al-Baqarah 21, Al-Baqarah 11. Enggak, karena itu pernyataan. Jadi balik lagi gimana? Ya, jadi yang pertama itu dulu, basisnya dulu, basis ini value-nya. Value-nya begitu, gitu ya. Terus baru kemudian pada program, kebijakannya. Pada kebijakannya adalah menghentikan riba. Itulah. Itu karena riba artinya hutang itu berhentilah hutang. Mungkin hutang masih boleh Husnul, tapi hutang tidak boleh tidak beriba. Iya, mungkin hutang masih boleh. Ya sebetulnya kalau rakyat, ayo rakyat kita ternyata kolaps, gimana mau nggak ngutangin? Kayaknya rakyat Indonesia baik-baik saja itu kalau saya pernah begini. Kenapa IMF bisa-bisanya negur Kementerian Keuangan untuk tidak lagi menjual kepada BI dan BI tidak boleh lagi memberi surat utang ke Kementerian Keuangan? Sementara IMF tidak pernah menegur Federal Reserve yang menjual surat utangnya cuma 0% atau tidak menjual Swiss yang menjual surat utangnya negatif atau tidak memasalahkan Jepang yang menjual surat utangnya negatif juga posisinya zero, negative interest rate, zero. Ini sesungguhnya menggambarkan betapa Indonesia dalam ini loh, cara berpikir ini loh akhirnya Usnul. That's what we call di dalam video kita sebelumnya yang disebut connectivity war. Jadi apa violence itu itu bagian dari connectivity war. Jadi kan bahasanya kan menghancurkan Rusia kan nggak perlu perang yang besar-besaran. Dan makanya saya bilang karena Anda bicara Rusia, coba lihat sanksinya Amerika terhadap Rusia. Sekarang masuk soal energi nggak? Kan enggak. Masuk soal SWIFT nggak? Soal sistem pembayaran? Enggak. Berarti sanksinya cuma main-main. Perang dihajar. Tetap aja Biden menyatakan. Ukraina udah dihajar nih. Iya, Ukraina Timur. Tapi saat yang sama Jerman narik diri. Apa artinya? Transaksi dagang energi antara Jerman sama Rusia tetap jalan. Energi tetap transaksi berjalan, nggak ada urusan. Balik lagi ke kita. Itu yang disebut connectivity war yang pengursi dulu pernah bahas ya, atau di dalam IC kita. Jadi gini Husnul. Jadi kalau kita mau lihat balik lagi, sesungguhnya bagaimana kita melihat situasi yang sekarang sedang terjadi. Sepanjang memang dia tidak menunjukkan satu model eksploitatif, itulah jalan keluar. Tapi sepanjang kita membenarkan riba, maka sesungguhnya kita sedang melanjutkan apa yang saya sebut pernah ultra modern slavery system. Jadi dengan model riba, orang sesungguhnya terperangkap dengan ultra modern slavery system. Dan itu mulai berjalan dari mulai negara sampai dengan pinjol. Dan sekarang kita gitu loh, sampai dengan pinjaman online. Saya akhirnya mencari ya data, ternyata memang banyak perempuan-perempuan yang korban dari pinjol-pinjol itu. Itu studinya SDGs. Tapi ada yang ini ya, ada yang bangga ya dengan pinjol. Iyalah pasti, karena dia maksudnya sukses. Pejabat. Iyalah pasti, karena dianggap itu sukses memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi justru, di sini menarik sebagai penutup Husnul. Situasi pinjol, situasi riba yang muncul, situasi pemerintah yang kemudian juga tetap membutuhkan pinjaman, itu menunjukkan likuiditas di pasar kering. Ulang ya, situasi yang seperti itu, misalnya 868 dibutuhkan kayak gitu, pinjol terus berkembang, pada saat yang sama perbankan menahan dananya gitu ya, itu berarti likuiditas di pasar kering. Itu artinya perekonomian tidak bergulir dengan baik. Dia bergulir hanya di wilayah-wilayah tertentu, tapi di wilayah lain dia bahkan nyaris seret berputarnya. Tapi pertanyaan berikutnya, kenapa tetap yang namanya APBN-nya besar-besaran? Tadi karena muncul crowding out effect. Tapi indikator berikutnya ketika likuiditas di pasar tidak ada, gitu ya. Likuiditas di pasar tidak ada, sementara perekonomian tetap berjalan. Nah, ketiadaan likuiditas pasar itu tentu dia akan mencari sumbernya di mana. Itu tadi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, lalu Jiwasraya, lalu Asabri, lalu BPKH, lalu Taspen kemana-mana gitu. Uang masa pensiun, semuanya keambil. Nah, likuiditas kering dengan model kayak gitu dan ternyata tetap tidak punya pertumbuhan yang baik, itu tadi bukan cuma sekedar negara gagal Husnul, itu bisa jadi inkompetensi. Nah, masuk pertanyaan Anda, kalau saya sebagai Menteri Keuangan atau sebagai Presiden, tadi hentikan dulu riba, karena dengan begitu kita menghentikan sistem eksploitasi, sistem perbudakan yang kita sebut dalam video kita sebelumnya ultra modern slavery system. Riba itu akhirnya kita nggak barokah. Betul. Itulah. Iya. Jadi Allah juga akhirnya tidak memberikan rahmatnya kepada
kita semua dalam konteks itu. Dan karenanya dunia selalu dalam keadaan rusuh. Karena dunia dikangkangi habis-habisan oleh riba. Wah, itu bisa dan itu tadi connectivity war. Wah, iya. Kita dipaksa. Betul. Dan sebetulnya semuanya menjadi instrumen mereka. Gitu loh. Betul. Iya kan? Betul. Instrumen. Jadi, Pak, hentikan aja dulu utang berbasis riba. Makanya Sri Mulyani ini pernah bilang, oke deh, kalau gitu saya gunakan aja wakaf. Kalau gitu saya ambil aja duit kencelengan. Saya ambil aja duit zakat. Itu karena sadar likuiditas kering yang bisa diambil adalah dana-dana dari masyarakat, dana murah. Apa itu wakaf? Apa itu dana zakat, dana infak, dana sedekah? Nah, gitu. kalau balik lagi, if I were President or Minister for Finance, kalau Anda adil, ya, jadi bukan dana rakyat diambil begitu saja, tapi kemudian ulamanya dipenjarakan dengan penuh dengan proses ketidakadilan, ya trust itu nggak ada. Nah, ketika trust itu tidak ada, itu yang saya sebut sebagai tidak akan pernah selesai proses kebijakan publik. Anda bayangkan social distrustnya yang pernah kita diskusikan juga sebelumnya dan saya sebut dalam Bangsa Terbelah itu, bergeser dia menjadi political distrust. Maka muncullah yang namanya keterbelahan masyarakat. Di satu sisi digunakan pendengung habis-habisan, buzzer ini pendengung habis-habisan dipakai gitu ya. Di sisi lain digunakan juga yang namanya orang-orang yang terus-menerus memproduksi hoax and fakes dalam rangka menghadapi kayak gitu dengan mengungkapkan ujaran kebencian, sehingga dipilahlah antara kelompok hate sama kelompok love kayak gitu ya, kelompok pembenci dan kelompok pendukung kayak gitu. Lalu dalam fakta masyarakat, pemerintahnya melakukan satu konstruksi hukum yang nggak adil, berakumulasi nggak masalahnya? Ya, tambah banyak. Jadi udah riba, udah eksploitatif, udah akhirnya nggak punya duit, rakyat menghidupi dirinya sendiri, kemudian negara bermain dengan unholy alliances. Rasanya kan balik lagi kita ya, unholy alliances, persengkongkolan jahat sebetulnya mau diterjemahkannya. Maka sebetulnya kita tinggal menunggu waktu berantakannya kayak gitu. Tapi Allah Maha Kaya, Allah Maha adil, Allah Maha menerima taubat, Allah Maha segalanya. Jadi kalau negara ini berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan sebetulnya atas berkat rahmat Allah kayak gitu ya. Hakikat hidup itu. Nah, kita balik lagi atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur. Enggak, terusin dulu berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur untuk kehidupan berbangsa yang bebas dari ketertindasan dan dari kehinaan. Itu kalau kita balik lagi ke situ, insya Allah Allah gampang sekali memberikan rahmat. Amin. Kun fayakun. Jadi. Tapi kalau semakin jauh dari menjadi pemimpin gak adil, kemudian kita ke ulet utang, riba, kayak gitu, terus eksploitatif kepada kelompok tertentu, kemudian menghinakan ulama. Darah katanya kan kata Ustadz kan ngomong gitu. Darah ulama itu beracun, bro. Nah, yang kayak gitu. Jadi kembalikan lagi, kita berpancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yuk kembali lagi. Insya Allah dengan yang seperti itu, Allah akan memberikan petunjuk, memberikan jalan. What can I do, what can we do dalam berbangsa ini. Nah, jangan pernah menggeser watu minu nabillah untuk menjadi umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Baru kemudian mewujudkan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi dalam rangka amal ma'ruf dan nahi munkar, basisnya adalah wa tu'minuna billah. Maka kita akan menjadi yang terbaik. Gitu. Ya itu sebetulnya karena kita punya Allah itu kayak gitu kan. Dan Indonesia sebetulnya dirahmati Allah luar biasa. Amin. Dari mulai negara-negara Islam dulu, kemudian kemerdekaan, kemudian kita dikasih sumber daya alam yang Masya Allah kayak gitu ya. Cuma kalau kita kelola dengan tidak baik dan terus-menerus dengan isu-isu yang diskriminatif, yang kalau si itu kan mengatakan diskriminatif kepada kelompok Islamis, ya nggak barokah. Jadi kembali lagi seperti itu ya Bang ya, Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi itu memberikan sedikit jalan ya. Jadi dari mulai value yang harus kita kembangkan dan kemudian policy. Nah kalau policy-nya, value dan policy-nya ini klop,
kemudian juga berserah diri kepada Allah, insya Allah kita akan dengan mudah bisa Allah balikkan kayak gitu ya kondisi kita yang berantakan ini menjadi kondisi yang lebih baik, kayak gitu kan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Saya pikir itu mudah-mudahan yang kita sampaikan berguna. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.